subscribe dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, Teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan membahas satu topik penting dalam soteriologis, yaitu ajaran tentang konversi. Ketika kita membicarakan tentang konversi ini, maka yang kita bicarakan adalah iman dan pertobatan. Nah, karena bahasa ini cukup panjang, maka saya akan bagi menjadi 2 episode video. Baik, pertama-tama saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1-3. Di sana tertulis dikatakan demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Teks yang baru saja kita baca, Kisah Rasul pasal 15, ayat yang ke-1-3 di atas merupakan bagian dari kisah perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas dari Antioquia ke Yerusalem sekitar tahun 48 Masehi, yang berkaitan dengan konsili para rasul di Yerusalem. Lukas mencatat bahwa masalah di Antioquia muncul saat beberapa orang Farisi yang telah beriman atau telah percaya kepada Kristus menuntut orang-orang non-Yahudi yang telah bertobat untuk disunat dan menaati hukum Musa. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 dan 5. Nah, tuntutan kelompok Kristen Yahudi di Yerusalem terhadap Kristen non-Yahudi atau bukan Yahudi di Antioquia tersebut telah menimbulkan kontroversi. Karena itu, ketika beberapa orang Kristen Yahudi dari Yudea datang ke Antioquia, maka dengan tegas Rasul Paulus dan Barnabas melawan dan membantah pendapat mereka tersebut. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 2. Akhirnya jemaat di Antioquia memutuskan untuk mengutus Rasul Paulus, Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi ke Yerusalem untuk membahas persoalan tersebut dengan rasul-rasul dan penatua-penatua. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem tersebut, dikatakan dalam ayat bacaan kita tadi, mereka melintasi Fenisia, Samaria, dan tempat-tempat lainnya sambil menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3. Nah, di sini kata pertobatan itu bukan metanoia, tapi epistropen. Sekali lagi, di sini dalam ayat ini, Kisah Rasul 15 ayat 3, kata pertobatan itu bukan metanoia yang umum digunakan untuk kata pertobatan, tetapi kata yang digunakan di situ adalah epistropen. Nah, disinilah kita menemukan kata konversi dari kata epistropen. Konversi itu adalah perpalingan. Nah, perlu dipahami sekali lagi bahwa kata pertobatan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 3 adalah kata Yunani epistropen, yang lebih tepat diterjemahkan dengan istilah konversi atau perpalingan. Penggunaan istilah konversi di sini ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena di situ kan dikatakan kepada bangsa-bangsa lain. Kata etnos di situ menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi yang sama sekali tidak mengenal Allah. Itu suku-suku bangsa lain atau bangsa-bangsa lain yang sama sekali tidak mengenal Allah yang hidup dan benar, yaitu Allah yang disembah, dipercayai oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, kata Yunani yang umumnya digunakan untuk pertobatan adalah metanoia, yang berarti perubahan pikiran, sikap, dan pandangan ke arah yang baru, berbeda dari sebelumnya. Nah, pertobatan atau metanoia adalah sisi negatif dari konversi atau epistropen, perpalingan tadi. Sedangkan sisi positifnya adalah iman, kata Yunaninya adalah pisteo. Nah, dengan demikian tidaklah tepat menerjemahkan kata epistropen di dalam Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat yang ketiga tadi dengan pertobatan. Tetapi lebih tepat jika diterjemahkan dengan perpalingan atau konversi.
dalam konteks Indonesia, pertobatan mungkin kontekstual, ya maka diterjemahkanlah itu dengan pertobatan. Sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan konversi atau perpalingan. Nah, sekarang yang kedua, pengertian konversi. Istilah konversi dalam bahasa Inggris adalah convert, merupakan istilah teologi dari kata Yunani epistrepo yang berarti berbalik atau berpaling. Nah, kata kerja ini muncul sekitar 30 kali, antara lain dalam Matius 10 ayat 13, ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 18, Kisah Para Rasul 16 ayat 18, Wahyu pasal 1 ayat 12. Sedangkan kata bendanya epistrope muncul hanya satu kali dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 3 yang kita baca tadi. Nah, kata epistrope yang diterjemahkan dengan berpaling memiliki arti yang lebih luas dari metanoia. Kenapa? Kata epistrepo yang diterjemahkan dengan berpaling memiliki arti yang lebih luas dari kata metanoia yang diterjemahkan dengan bertobat. Nah, tampaknya kerancuan terhadap istilah konversi dan pertobatan inilah yang menyebabkan Profesor Lois Berkap menganggap bahwa pertobatan mendahului iman. Karena di dalam teologi, para teolog berbeda pendapat. Sebagian teolog berpendapat bahwa pertobatan mendahului iman. Sebagian teolog berpendapat bahwa iman mendahului pertobatan. Di sini saya berpegang pada pandangan bahwa dalam konversi, setelah lahir baru, iman mendahului pertobatan. Ketika bicara tentang konversi, setelah lahir baru, iman mendahului pertobatan. Itu pandangan yang saya pegang. Nah, sekali lagi tampaknya kerancuan terhadap istilah konversi dan pertobatan inilah yang menyebabkan teolog seperti Profesor Lois Berkap menganggap bahwa pertobatan mendahului iman dan bahwa pertobatan mencakup pengakuan dosa dan iman. Sehingga iman termasuk bagian dari pertobatan. Nah, hal ini, pandangan Profesor Lois Berkap ini sangat berbeda dengan pandangan John Calvin. John Calvin menganggap bahwa iman mendahului pertobatan. Sebagaimana pandangan yang saya pegang tadi. Dengan menyatakan demikian bahwa pertobatan adalah hasil yang tidak dapat terelakkan dari iman. Jadi John Calvin berpendapat bahwa pertobatan adalah hasil yang tidak dapat terelakkan dari iman. Maksudnya di situ adalah iman yang menyelamatkan. Nah, berdasarkan pengertian di atas tadi, maka konversi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang telah mengalami regenerasi atau lahir baru, di mana ia berpaling kepada Allah di dalam iman dan pertobatan. Di sini konversi dihubungkan dengan regenerasi atau lahir baru, di mana konversi merupakan suatu bukti yang kelihatan, bukti yang nyata dari kelahiran baru atau regenerasi. Jadi konversi merupakan akibat, sekali lagi, konversi merupakan akibat dari regenerasi, di mana seseorang dimampukan untuk percaya dan bertobat. Nah, ini koheren dengan ajaran saya sebelumnya. Ketika saya membicarakan tentang lahir baru juga bicara tentang dosa asal. Bisa saudara lihat dalam video-video saya di BFM channel ini sebelumnya. Sekali lagi, pada saat seseorang dilahirkan baru, maka ia dimampukan percaya kepada Kristus untuk keselamatannya dan bertobat dari dosa-dosanya. Seseorang hanya dapat memberi respon di dalam iman dan pertobatan hanya setelah Tuhan memberikan kehidupan yang baru atau meregenerasi dia. Jadi iman dan pertobatan ini merupakan dua sisi dari apa yang kita sebut dengan convert atau perpalingan. Iman berarti berpaling kepada Kristus untuk mengampuni dosa-dosa. Dan bertobat merupakan suatu keputusan sadar untuk berpaling dan meninggalkan dosa-dosa. Jenis iman ini mengakui bahwa seseorang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama ia mengakui hanya Kristus yang dapat
melakukannya. Yohanes 6 ayat yang ke-44. Sekarang yang ketiga, tempat konversi di dalam Ordo Salutis. Ordo Salutis adalah istilah teknis teologi yang secara harafiah berarti jalan atau urutan keselamatan. Istilah ini diciptakan oleh Jacob Korpok, seorang teolog Lutheran. Nah, mengenai Ordo Salutis ini, Profesor Charles C. Ryrie menyatakan bahwa pemikiran ini mencoba untuk menyusun dalam urut-urutan menurut logika. Jadi bukan urut-urutan menurut kronologis, tapi menurut logika. Seluruh tindakan yang termasuk dalam menerapkan keselamatan terhadap individu. Sementara itu, Profesor Louis Bergkamp mendeskripsikan Ordo Salutis sebagai proses yang melaluinya karya keselamatan yang digenapi dalam Kristus secara subjektif disadari dalam hati orang berdosa. Tujuannya adalah menjabarkan berbagai macam gerakan Roh Kudus dalam penerapan karya penebusan dalam suatu urutan logis dan juga kaitan hubungan yang ada. Tekanannya bukan pada apa yang dilakukan manusia dalam memungkinkan terjadinya anugerah Allah, tetapi pada apa yang dilakukan Allah dalam melaksanakannya. Nah, kelihatannya di sini baik Profesor Ryrie maupun Profesor Bergkamp menganggap bahwa Ordo Salutis itu lebih bersifat sebagai urutan logis dan bukan kronologis. Dan ketika kita bicara bahwa iman mendahului pertobatan, kita juga sedang berbicara tentang urutan logis, bukan urut-urutan kronologis. Secara kronologis dari aspek waktu, iman dan pertobatan itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan, itu terjadi secara bersama-sama setelah kelahiran kembali. Ketika kita bicara tentang konversi iman mendahului pertobatan, kita bicara urut-urutan logis, bukan urut-urutan kronologis. Nah, kemudian lebih lanjut, Louis Bergkamp menambahkan, apakah Alkitab pernah mengindikasikan suatu Ordo Salutis tertentu? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa kendati pun Alkitab tidak secara eksplisit memberikan kepada kita susunan yang lengkap tentang keselamatan, Alkitab memberikan kita dasar yang cukup untuk urutan seperti itu. Setelah meliti berbagai ajaran Alkitab mengenai cara yang di dalamnya aspek-aspek yang berbeda dari karya penebusan dihubungkan satu dengan yang lainnya, Profesor Bergkamp menyarankan Ordo Salutis atau Ordo Keselamatan sebagai berikut. Panggilan, regenerasi, konversi, pertobatan dan iman, pembenaran, pengudusan, ketekunan, dan pemuliaan. Jadi di sini tampak jelas bahwa Profesor Bergkamp berpegang pada pandangan bahwa regenerasi mendahului konversi, dan di dalam konversi itu bahwa pertobatan mendahului iman. Pandangan bahwa pertobatan mendahului iman dalam konversi ini nampaknya juga diikuti oleh Profesor Anthony Hoekema dan beberapa teolog reformit lainnya. Sementara itu Profesor John Murray dengan pasti menyatakan keyakinannya tentang Ordo Salutis sebagai berikut. Allah bukanlah pencipta kekacauan. Sebaliknya dia adalah pencipta ordo atau keteraturan. Merupakan alasan yang baik dan masuk akal jika kita berpikir bahwa berbagai tindakan Allah itu dikerjakan menurut urutan atau ordo tertentu. Di sini kelihatan jelas bahwa John Murray berkeyakinan pasti terhadap Ordo Salutis berdasarkan Alkitab. Nah, berdasarkan kajian terhadap data-data Alkitab dan pertimbangan-pertimbangannya, maka Profesor Murray mendapatkan Ordo Salutis dengan urutan sebagai berikut. Panggilan, regenerasi, iman dan pertobatan, pembenaran, adopsi, penyucian, ketekunan, dan pemuliaan. Di sini tampak jelas bahwa Profesor Murray berpegang pada pandangan bahwa regenerasi atau kelahiran kembali mendahului konversi, iman dan pertobatan. Jadi menurut Profesor Murray bahwa iman mendahului pertobatan.
Dengan demikian, Profesor Murray jelas-jelas mengikuti pandangan John Calvin yang berkeyakinan bahwa iman mendahului pertobatan. Tetapi berbeda dari Profesor Berkat yang berpandangan bahwa pertobatan mendahului iman. Nah, pandangan iman mendahului pertobatan ini nampaknya juga dipegang oleh Profesor James M. Boyce, R.C. Sproul, dan beberapa teolog reformit lainnya. Saya sendiri, seperti saya sudah sebutkan tadi di depan, berkeyakinan bahwa dampak dari karya Kristus di kayu salib menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa pendamaian, penebusan, penggantian, pengampunan. Dampak-dampak lainnya kita mengenal yang disebut dengan penyediaan, pemilihan, panggilan, regenerasi, konversi, iman dan pertobatan, persatuan dengan Kristus, pembenaran, pengudusan, adopsi atau pengangkatan anak, jaminan kekal, dan pemuliaan. Dengan demikian, berkaitan dengan konversi, saya mengikuti pandangan John Calvin dan Profesor John Murray yang menempatkan regenerasi mendahului konversi. Jadi kelahiran baru mendahului perpalingan atau konversi. Dan di dalam konversi itu, urut-urutan logisnya adalah iman mendahului pertobatan. Nah, dan walaupun secara kronologis iman dan pertobatan itu terjadi bersamaan satu paket, namun secara logis saya sekali lagi berpandangan mengikuti Calvin dan Murray bahwa iman mendahului pertobatan. Sekarang yang keempat, iman dan pertobatan dua sisi dari konversi. Telah disebutkan bahwa konversi merupakan akibat dari regenerasi, di mana seseorang dimampukan untuk percaya dan bertobat. Nah, pada saat seseorang dilahirkan baru atau diregenerasi, maka ia dimampukan percaya kepada Kristus untuk keselamatannya dan bertobat dari dosa-dosanya. Seseorang dapat memberi respon di dalam iman dan pertobatan hanya setelah Tuhan memberi kehidupan baru atau regenerasi kepadanya. Sekali lagi penekanan saya di sini. Seseorang dapat memberikan respon di dalam iman dan pertobatan hanya setelah Allah memberikan kehidupan baru atau meregenerasi dia. Jadi, iman dan pertobatan tersebut merupakan dua sisi dari konversi. Iman, kata Yunaninya adalah pistis, adalah sisi positifnya dari pertobatan. Jadi iman atau pistis adalah sisi positifnya, dan pertobatan atau metanoia adalah sisi negatif dari konversi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya secara kronologis ini satu paket. Sama seperti satu mata uang. Mata uang, kalau saudara perhatikan mata uang, menjadi bernilai karena mempunyai dua sisi. Mana ada mata uang hanya sebelah sisi. Selalu dua sisi. Demikian juga dengan konversi. Nah, Profesor James M. Boyce menyatakan kelahiran kembali adalah poin pertama di mana aktivitas Allah yang menyelamatkan menyentuh kita sebagai individu-individu. Tetapi dalam ekonomi atau dispensasi Allah, kelahiran kembali tidak terpisah dari apa yang terjadi berikutnya. Yang berikutnya di dalam urutan itu, perhatikan. Yang berikutnya dalam urutan itu, kata Profesor Boyce, adalah iman dan anugerah yang menyertainya, yaitu pertobatan. Iman dan anugerah yang menyertainya yaitu pertobatan. Nah, ketidakterpisahan ini juga diakui oleh Profesor Anthony Hoekema saat mengatakan iman merupakan suatu aspek esensial dari konversi bersama dengan pertobatan.
Keduanya merupakan keharusan dalam keselamatan. Demikian juga Profesor John Murray yang menyatakan bahwa saling ketergantungan antara iman dan pertobatan dapat terlihat ketika kita mengingat bahwa iman adalah iman di dalam Kristus bagi keselamatan dari dosa. Tetapi jika iman diarahkan kepada keselamatan dari dosa, maka harus ada kebencian terhadap dosa dan keinginan untuk diselamatkan darinya. Selanjutnya, Profesor Murray menegaskan tidak mungkin memisahkan iman dan pertobatan. Kan di depan saya sudah jelaskan bahwa iman dan pertobatan satu paket dari konversi. Secara kronologis tidak dapat dipisahkan. Kita hanya memisahkan urutan logis bahwa iman melalui pertobatan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dalam argumen-argumen berikutnya bahwa iman melalui pertobatan. Dan masih menurut Profesor Murray, pertobatan disisipi dengan iman. Regenerasi menjadi nyata di dalam pikiran kita melalui pelaksanaan iman dan pertobatan. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan pertobatan itu? Kata bahasa Inggris untuk iman adalah faith, merupakan terjemahan dari kata Yunani pistis, yaitu kata benda, dan pisteo, kata kerjanya, mengandung arti percaya, kepastian, keyakinan kepada seseorang dan apa yang dikatakannya. Di dalam perjanjian baru, iman terutama ditujukan kepada Yesus, yaitu percaya kepadanya, kepada perkataannya dan karya penebusannya, dan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mempercayakan diri kepadanya. Iman adalah sarana yang olehnya seseorang dibenarkan. Bisa dibaca di Roma 3 ayat 28, Galatia 2 ayat yang ke-16, ayat 3, Galatia 3 ayat 8 dan ayat 24. Dan tindakan yang melaluinya seseorang menerima kebenaran Kristus. Bisa dibaca di Roma 3 ayat 22, Filipi 3 ayat 9, Filipi 3. Kata iman juga dikaitkan dengan keyakinan dalam menerima Injil. Nah, perjanjian baru menyebutkan pentingnya iman antara lain. 1, kita menerima anugerah keselamatan melalui iman. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. 2, kita dibenarkan dalam Kristus karena iman. Roma pasal 5 ayat 1. 3, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Iman memampukan kita untuk mencari Allah dan bertobat dengan mempercayai fakta keberadaan atau eksistensi Allah. Ibrani 11 ayat 6. 4, iman adalah dasar dari pengajaran orang Kristen, orang percaya. Ibrani 11 ayat 1. Dan yang kelima, prinsip dasar dalam pengajaran Kristen adalah iman kepada Allah. Ibrani pasal 6 ayat 1-12. Serta yang keenam, iman yang benar adalah iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang dianugerahkan oleh Allah pada saat kelahiran kembali atau regenerasi. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20-21. Iman yang menyelamatkan ini diperlukan dalam menerima Kristus dan segala sesuatu yang ia tawarkan. Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 14 ayat 1, Kisah Rasul 16 ayat 31. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan yang ketujuh, Alkitab menyebutkan 3 macam iman yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan, yang bekerja terus-menerus, iman sebagai buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22, dan iman sebagai karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 9. Sedangkan kata bahasa Inggris untuk pertobatan adalah repentance, merupakan terjemahan dari kata Yunani metanoia dan metano, yang diterjemahkan dengan kata bertobat. Misalnya kata ini muncul dalam Matius 4 ayat 7, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Wahyu pasal 3 ayat 19. Arti dari kedua kata di atas, metanoia dan metano, ialah perubahan hati, yakni pertobatan nyata dalam pikiran, sikap pandangan dengan arah yang sama sekali berubah, berputar balik kepada Allah dan pengabdian kepadanya. Pertobatan yang sejati akan ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku dan sikap yang nampak dalam perbuatan. Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang
memampukannya untuk bertobat dengan memberikan sifat-sifat baru kepada orang tersebut. Baca 2 Korintus 5 ayat 15, 2 Korintus 7 ayat 9 dan 19, Ibrani 12 ayat 7. Dengan demikian, pertobatan dapat didefinisikan sebagai tindakan berbalik dari kesesatan kepada Allah, perubahan dari arah yang salah kepada arah yang benar, perubahan hati dan pikiran dari dosa kepada Allah yang dinyatakan dengan perubahan sikap, perkataan, dan perbuatan. Alkitab menunjukkan bahwa pertobatan merupakan hal penting, antara lain: 1. Para nabi perjanjian lama memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel. Yeremia 8 ayat yang keempat dan 6. Yeskel 14 ayat yang ke-16. Yeskel 18 ayat 30 dan 32. 2. Berita pertama dari Yohanes Pembaptis disertai dengan panggilan untuk bertobat. Matius 3 ayat 1-8, Kisah Rasul 19:4. 3. Berita pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah pertobatan. Matius 4 ayat 17, Matius 9 ayat 13, Matius 11 ayat 20-24. 4. Sesudah hari Pentakosta, para rasul mengajak orang-orang untuk bertobat. Kisah para Rasul 2 ayat 37, 38, dan Kisah Rasul 3 ayat 9. 5. Prinsip pertama dalam pengajaran Kristen adalah pertobatan dari perbuatan dosa yang sia-sia. Ibrani 6 ayat 1-2. Dan 6. Hasil dari pertobatan antara lain menerima pengampunan. Yesaya 55 ayat 7, Kisah Rasul 3 ayat 14, menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul 2 ayat 38 dan 30, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Matius 3 ayat 7 dan 8. Nah, sekarang yang kelima, dasar-dasar Alkitabiah bahwa secara logis iman mendahului pertobatan. Nah, ini yang mau saya jelaskan, poin saya, bahwa di dalam konversi iman mendahului pertobatan. Nah, apa dasar-dasar teologisnya? Berikut ini, dasar-dasar argumen Alkitabiah bahwa secara logis iman mendahului pertobatan. John Calvin menyatakan bahwa pertobatan adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari iman. Itu tidak pernah dipandang sebagai mendahului iman. Tidak seorang pun akan sungguh-sungguh memuja-muja Allah kecuali ia mempercayai bahwa Allah itu baik baginya. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa suatu masa waktu perlu lewat sebelum iman melahirkan pertobatan. Tetapi pertobatan pada dasarnya dan langsung mengalir dari iman. Menempatkan pertobatan sebelum iman dapat menghasilkan doktrin tentang persiapan yang salah, mirip dengan teologi Roma Katolik yang memandang perbuatan penebusan dosa sebagai kontribusi terhadap pembenaran orang-orang percaya. Demikian kata John Calvin. Nah, walaupun secara kronologis iman dan pertobatan terjadi bersamaan, satu paket yang dikenal dengan konversi, namun secara logis saya mengikuti atau berkeyakinan seperti pandangan John Calvin, juga mengikuti Profesor Murray dan Profesor Boyce, bahwa iman mendahului pertobatan. Berikut ini beberapa alasan yang saya ajukan, argumen-argumen saya untuk mendukung pendapat saya bahwa secara logis iman mendahului pertobatan. 1. Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman. Pernyataan Rasul Paulus yang tegas dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, oleh iman. Tidak ada di situ dikatakan oleh pertobatan, tapi oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik ataupun karena iman ditambah perbuatan-perbuatan baik. Jelas sekali di dalam teks itu, Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman. R.C. Sproul menyatakan, deklarasi utama dari reformasi adalah sola gratia, yaitu keselamatan hanya merupakan anugerah Allah semata-mata. Anugerah adalah kemurahan, yaitu perlakuan istimewa yang tidak layak saya dan saudara terima. Kita orang berdosa tidak layak menerima. Itu disebut anugerah.
tidak juga diupayakan dan tidak diterima karena jasa-jasa dan perbuatan kita. Istilah anugerah disebut juga kasih karunia atau grace, adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita memang tidak layak untuk menerimanya. Perhatikanlah bahwa pernyataan klasik tegar, karipi, este, sesomenoi, diates pisteos, yang diterjemahkan sebab adalah karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Menunjukkan bahwa kita menerima anugerah Allah itu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, banyak ayat dalam Alkitab menegaskan bahwa tanggung jawab manusia untuk diselamatkan hanya percaya. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 15 dan 18 dan 36, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Yohanes 12 ayat 44, Yohanes 20 ayat 31, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, 1 Yohanes 5 ayat 13 dan ayat-ayat lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa percaya itu? Apa iman itu? Iman yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam Injilnya adalah aktivitas yang membawa manusia menjadi satu dengan Kristus. Dan ini diterima pada saat lahir baru atau regenerasi. Ini saya tekankan berulang-ulang. Karena pandangan saya ialah manusia yang mati dalam dosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya. Maka Allah harus meregenerasi dia terlebih dahulu. Dan regenerasi adalah peristiwa terjadi seketika. Merupakan tindakan Allah yang seketika untuk melahirkan baru seseorang. Memberikan kehidupan baru atau menanamkan kehidupan baru. Sehingga memampukan orang ini untuk beriman dan bertobat. Sekarang argumen yang kedua. Kita dibenarkan karena iman. Kembali Rasul Paulus memberikan pernyataan yang tegas dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian Kristus di kayu salib, Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum Taurat, Galatia 2 ayat 16, melainkan kepada siapapun yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Karena Kristus menanggung kesalahan kita di kayu salib dan memberikan kepada kita kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 21. Saat kita percaya kepadanya, Allah menganggap kita benar terlepas dari perbuatan atau kepatuhan kita. Bandingkan Roma 4 ayat 5 sampai 8. Inilah fakta kebenaran dalam perjanjian baru. Kebenaran yang timbul dari iman dan bukan perbuatan. Artinya kita tidak dibenarkan karena kita bermoral dan berbuat baik. Juga bukan karena kita melakukan disiplin rohani setiap hari seperti membaca Alkitab dan berdoa. Kita tidak dibenarkan karena itu. Kita dibenarkan bukan karena kita merasa orang benar. Apalagi hal ini. Merasa orang benar belum tentu dibenarkan. Pembenaran tidak berhubungan dengan kelakuan atau tingkah laku kita yang benar dan baik. Tidak. Tetapi kebenaran itu menjadi pribadi yang benar. Dan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hanya karena pengorbanan Yesus yang menjadikan kita demikian. Nah, bagaimana kita menerima pembenaran ini? Ini pertanyaan penting lainnya. Kita menerimanya melalui karya Kristus di kayu salib. Kristus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Jika kita mempercayai ini, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab jika kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan kita, maka kita tidak memerlukan iman.
Kali lagi, kalau kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita, karena kebaikan-kebaikan kita, maka kita tidak memerlukan iman. Roma pasal 4 ayat 5, Efesus 2 ayat yang ke-8, 9. Kita membutuhkan iman untuk mempercayai dan mengakui bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Nah, ajaran tentang pembenaran berdasarkan anugerah melalui iman inilah yang merupakan pembeda kekristenan dari agama-agama lain yang menekankan keselamatan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Pada kesempatan yang lain saya akan membicarakan hubungan antara iman dan perbuatan-perbuatan baik. Argumen yang ketiga, Perjanjian Baru lebih banyak menyebutkan tentang iman ketimbang pertobatan. Ini adalah fakta Alkitab. Kata benda Yunani, pistis digunakan sebanyak 243 kali dan selalu diterjemahkan dengan iman atau faith. Kata kerja pisteo muncul sebanyak 246 kali dan selalu diterjemahkan dengan belief atau percaya. Pada saat kata iman dan percaya digunakan, muncul dalam Perjanjian Baru pada umumnya merupakan terjemahan dari kata pistis dan pisteo tersebut. Charles F. Becker menyebutkan beberapa pengertian yang di dalamnya iman digunakan, yaitu satu, dalam arti luas, iman adalah keyakinan benar. Kita mempercayai hal yang kita anggap benar. Yang pertama. Yang kedua, iman adalah hal menaruh kepercayaan. Kata dalam bahasa Yunani untuk iman berarti diyakinkan bahwa sesuatu atau seorang dapat dipercaya. Keabsahan subjektif dalam menilai keyakinan memiliki 3 tingkat, yaitu pendapat, kepercayaan, dan pengetahuan. Pendapat merupakan penilaian secara sadar yang tidak memadai, baik secara subjektif maupun objektif. Kepercayaan memadai secara subjektif, tetapi diakui tidak memadai secara subjektif. Sedangkan pengetahuan memadai baik secara subjektif maupun objektif. Sekarang yang ketiga, iman adalah keyakinan yang lebih kuat daripada pendapat, tetapi lebih lemah daripada pengetahuan. Iman didasarkan pada pengetahuan. Nah, sekali lagi, iman didasarkan pada pengetahuan. Kita tidak mungkin mempercayai hal yang kita tidak ketahui. Iman harus mempunyai objek. Kita tidak dapat beriman terhadap hal-hal yang tidak ada. Dengan kata lain, hal yang tidak ada tidak dapat menjadi objek iman. Bisa dibaca di Roma pasal 10 ayat yang ke-14. Karena itu penekanan yang diberikan kepada iman dan percaya harus dilihat dengan latar belakang karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Gagasan bahwa Allah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia merupakan inti perjanjian baru. Yesus Kristus melakukan karya penyelamatan manusia melalui kematiannya yang mendamaikan manusia dengan Allah di salibnya. Iman ialah sikap yang di dalamnya seseorang melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan, baik berupa kebajikan, kebaikan susila, atau apa saja. Kemudian sepenuhnya mengandalkan Yesus Kristus dan mengharap hanya dari Dia segala sesuatu yang dimaksudkan oleh keselamatan. Sewaktu kepala penjara di Filipi bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dijawab dengan tegas oleh Rasul Paulus dan Silas tanpa ragu-ragu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30. Bandingkan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi, iman adalah satu-satunya jalan. Sekali lagi, iman adalah satu-satunya jalan melalui mana manusia beroleh keselamatan. Nah, sementara kata iman digunakan begitu banyak dalam Perjanjian Baru, maka kata pertobatan digunakan lebih sedikit, yaitu kurang lebih 58 kali. Bukankah ini menunjukkan bahwa iman merupakan hal yang penting dan utama dalam keselamatan melebihi pertobatan? Atau dengan kata lain, iman mendahului pertobatan. Nah, sekarang yang keempat, argumen yang keempat, penggunaan kata pertobatan dalam Perjanjian Baru. Kata pertobatan dalam bahasa Inggris adalah repentance, merupakan terjemahan dari kata Yunani metanoia dan metano. Muncul dalam Perjanjian Baru kurang lebih 58 kali dan diterjemahkan dengan kata bertobat.
Misalnya Matius 4 ayat 17, Kisah para Rasul 3 ayat 19, Wahyu 3 ayat 19. Nah, menarik untuk diperhatikan bahwa dalam seluruh surat yang ditulis Rasul Paulus, hanya ada 5 rujukan bagi kata metanoia atau pertobatan. Yaitu dalam Roma 2 ayat 4, 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10, 2 Korintus 12 ayat 21, dan 2 Timotius 2 ayat 5. Terlihat dalam surat-surat tersebut tidak ada satu rujukan mengenai kata pertobatan yang dihubungkan dengan iman untuk menerima keselamatan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang ditetapkan Allah untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan di dalam penggunaan kata-kata metanoia ini, Rasul Paulus tidak pernah menggunakannya berhubungan dengan keselamatan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Justru kita melihat semua kata pertobatan dalam surat-surat Paulus tersebut dihubungkan dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, sementara itu pemunculan 53 kali lainnya dari kata metanoia atau pertobatan dalam perjanjian baru, terutama berurusan dengan bangsa Israel, umat Allah, bangsa yang mengenal Allah yang benar, di mana Israel sebagai umat perjanjian telah tersesat jauh dari Allah dan diminta untuk kembali kepada Allah dalam pengertian bertobat. Jadi kata metanoia dikenakan, dipakai dalam hubungan dengan orang-orang yang sudah mengenal Allah tapi tersesat. Bertobat untuk orang-orang yang tersesat yang sudah mengenal Allah. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan terbanyak kata pertobatan tersebut bukan merujuk kepada cara untuk diselamatkan, tetapi kepada pemulihan kembali terhadap mereka yang telah berada dalam hubungan perjanjian atau kopnan dengan Allah. Dengan kata lain, berita tentang pertobatan atau metanoia tidak ditujukan kepada orang yang belum sama sekali mengenal Allah, tidak pernah mengenal Allah yang benar sebelumnya. Bukan berita pertobatan yang diberikan kepada mereka. Nah, jadi berita pertobatan ini dalam Alkitab diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Allah, tetapi belum menerima Kristus atau menolak Kristus. Kepada mereka diberitakan pertobatan. Sedangkan kepada orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain yang sama sekali belum mengenal Allah, tidak dituntut pertobatan. Bukan berarti pertobatan tidak penting, tapi penggunaan kata itu sekali. Kita bicara tentang penggunaan kata di dalam Alkitab. Tidak dituntut kepada orang-orang belum mengenal ini metanoia sebagai syarat keselamatan, melainkan satu-satunya syarat yang dituntut kepada mereka adalah faith, iman, percaya kepada Kristus. Iman kepada Kristus inilah sebagai satu-satunya melaluinya orang diselamatkan. Sebab seperti kata Profesor Paul Enns, bagaimana orang bisa bertobat jika mereka tidak percaya? Kadang-kadang disinilah kekeliruannya. Orang belum mengenal Allah disuruh bertobat. Orang belum mengenal Kristus disuruh bertobat. Tidak bisa. Yang kita beritakan kepada mereka adalah Yesus Kristus. Injil, kabar baik itu. Sehingga mereka mendengarnya, mereka kemudian percaya, dan mereka menerimanya. Jadi iman kepada Kristus inilah yang membuat orang yang tidak percaya tadi berbalik kepada Allah dan akhirnya bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Karena dia sudah percaya. Ketika dia percaya, dia tahu selama ini yang dia lakukan salah, dia tahu yang dia lakukan selama ini keliru. Roh Kudus menerangi dia dan dia bertobat meninggalkan dosa-dosa itu. Setelah dia percaya kepada Yesus Kristus. Teolog Indonesia, almarhum Profesor R. Sudarmo menyatakan, kepercayaan yang benar, iman sejati, tentu diikuti oleh pertobatan. Jadi di sini 4 argumen ini dengan jelas memberikan kepada kita pemahaman bahwa dalam urut-urutan logis, bukan kronologis, iman mendahului pertobatan. Dan dalam urutian kronologis, keduanya adalah satu paket dari konversi. Bagi saudara yang serius mempelajari doktrin-doktrin Kristen, tetapi saudara
mempunyai aktivitas yang sangat tinggi, mobile. Saya menganjurkan buku-buku yang ringkas tetapi berbobot untuk saudara baca. Ada 3 buku dari Rick Cornish, ya. Teologi, Apologetika, dan Sejarah Gereja. Ya. Cukup 5 menit dalam satu hari Anda membacanya, Anda mendapatkan wawasan teologi dalam tingkat pemula yang cukup baik sebagai dasar untuk pemahaman awal tentang ajaran-ajaran dasar kekristenan. Ada juga buku dari teolog dispensasional Profesor Paul Enns, ya. Approaching God, ya. Ini dalam 2 jilid. Dalam 1 tahun saudara akan mempelajari doktrin-doktrin dasar dalam beberapa menit, 3-5 menit dalam bacaan setiap hari. Kemudian ada lagi 1 buku setiap hari yang bisa dibaca, ya. Itu bisa selesai dalam 5-10 menit, karya R.C. Sproul, ya, dasar-dasar yang sangat baik sekali bagi pemula untuk mempelajari ajaran-ajaran kekristenan. Demikian yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu dalam video lanjutan dari topik konversi ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.